Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jenika Sumarwati dengan NIM 16 akan mempresentasikan resume dari artikel yang berjudul Break to Big Pass or Backwash, Market Integration, Reallocation, and Productivity Effects of Yamuna Break in Bangladesh. Yang pertama ada identitas artikel, yaitu judulnya Break to Big Pass or Backwash, Market Integration, Reallocation, and Productivity Effects of Yamuna Break in Bangladesh. Kemudian penulis, yaitu Brian Casper, M. Sahir Elman, Farhad Silpi, dan Luxo. Kemudian jurnalnya dari Jurnal Geografi Ekonomi, volume 22, edisi 4, Juli 2022, halaman 853 sampai 871. Tahun terbit 19 Juli 2021. Selanjutnya latar belakang, yaitu dampak dari jembatan Jamuna di Bangladesh yang mengurangi biaya perdagangan rata-rata sebesar 50% dan menghubungkan 26 juta orang melalui jalan darat ke ibu kota. Kami menggunakan desain perbedaan dalam perbedaan di mana daerah pendalaman Padma yang terisolasi menjadi perbandingannya. Uji keseimbangan untuk serangkaian karakteristik ekonomi menurut asumsi tren paralel. Jembatan ini membawa kebangkitan ekonomi di daerah pedalaman Jamuna dengan peningkatan produktivitas pertanian dan kepadatan penduduk meskipun terjadi penurunan jumlah lapangan kerja di sektor manufaktur. Dampak yang ditimbulkan bersifat heterogen secara spasial dengan penurunan produksi yang signifikan terjadi di subkawasan tengah dan daerah terpencil memperoleh manfaat terbesar. Selanjutnya tujuan utama dari artikel tersebut adalah untuk menganalisis dampak pembukaan jembatan Jamuna di Bangladesh terhadap perubahan struktural dan peningkatan produktivitas pertanian. Kemudian ada beberapa tujuan khusus yang meliputi: pertama, menguji dampak jembatan terhadap alokasi sumber daya antar sektor pada populasi dan produktivitas pertanian di hinterland Jamuna dibandingkan dengan hinterland Padma yang terisolasi. Yang kedua, membandingkan dampak jangka pendek dan jangka panjang setelah pembukaan jembatan. Yang ketiga, menganalisis adanya heterogenitas spasial di mana dampak berbeda antara daerah terdekat, menengah, dan terjauh dari lokasi jembatan. Kemudian yang keempat, menyelidiki apakah jembatan menyebabkan penghidupan kembali ekonomi di hinterland Jamuna atau munculnya efek backwash. Yang terakhir, memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan terkait dampak integrasi pasar, dan biaya transportasi terhadap organisasi ruang ekonomi dan ketimpangan regional. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu Difference in Difference atau DID. DID digunakan sebagai desain utama untuk mengestimasi dampak jembatan Jamuna dengan membandingkan perubahan outcome antara hinterland Jamuna atau kelompok treatment dan hinterland Padma atau kelompok kontrol sebelum dan sesudah pembukaan jembatan. Metode yang kedua yaitu estimator ganda atau double robust estimators. Peneliti menggunakan dua jenis estimator ganda, yaitu Lockheed Weighted Double Robust atau LWDR dan Kitagawa Oaxaca Blinder Doubly Robust atau KOBDR untuk meminimalkan bias dalam estimasi DID. Kedua estimator menggunakan penyetaraan propensity score, weighting, dan regresi. Metode yang ketiga yaitu uji kesetaraan atau balance test. Uji kesetaraan dilakukan untuk memvalidasi asumsi tren sejajar dengan membandingkan karakteristik awal antara kedua kelompok. Metode yang ketiga yaitu uji kesetaraan atau balance test. Uji kesetaraan dilakukan untuk memvalidasi asumsi tren sejajar dengan membandingkan karakteristik awal antara kedua kelompok. Metode yang keempat, analisis heterogenitas spasial, yaitu wilayah hinterland Jamuna dibagi berdasarkan jarak ke jembatan untuk menganalisis variasi dampak. Metode yang kelima yaitu kontrol variabel. Berbagai variabel seperti curah hujan, jarak ke jembatan, dan karakteristik awal dikontrolkan dalam model estimasi.
Metode utama adalah perbedaan dalam perbedaan DID dengan penggunaan estimator ganda dan kontrol ketat terhadap validitas asumsi dengan desain melalui balance test dan kontrol variabel. Selanjutnya untuk hasil dari artikel tersebut yaitu pembangunan jembatan Jamuna di Bangladesh mengakibatkan penurunan biaya perdagangan rata-rata sebesar 50% dan menghubungkan sekitar 26 juta penduduk di daerah Northwest Bangladesh ke pusat-pusat pertumbuhan di timur, termasuk ibu kota Dhaka dan kota pelabuhan Chittagong atau Chattogram. Selain itu, adanya dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu 1991 sampai 2001 dari pembangunan jembatan tersebut antara lain adalah penurunan kepadatan penduduk yang moderat di daerah Jamuna hinterland, namun tidak ada efek yang nyata terhadap porsi tenaga kerja di sektor manufaktur. Kemudian untuk jangka panjang 1991 sampai 2011 menunjukkan penurunan porsi tenaga kerja di sektor manufaktur di daerah Jamuna hinterland dibandingkan dengan daerah Padma hinterland yang terisolasi. Meskipun terjadi penurunan porsi tenaga kerja di sektor manufaktur, jembatan Jamuna tidak mengakibatkan penurunan ekonomi di daerah Jamuna hinterland melalui efek backwash, malah mengakibatkan kebangkitan ekonomi, terutama daerah yang jauh dari jembatan. Selanjutnya Kesimpulannya dapat menganalisis dampak penurunan besar biaya perdagangan terhadap perubahan struktural dan produktivitas pertanian di negara berkembang. Dengan menggunakan jembatan Jamuna di Bangladesh sebagai studi kasus, meskipun terdapat kebangkitan minat untuk memahami dampak infrastruktur transportasi terhadap alokasi sumber daya spasial dan produktivitas, sebagian besar analisis berfokus pada jalan raya dan kereta api. Pembangunan jembatan Jamuna mengurangi biaya transportasi dari daerah miskin di wilayah barat laut ke ibu kota hingga lebih dari 50%. Penurunan besar dalam biaya perdagangan ini menawarkan peluang bagus untuk mempelajari peran gesekan perdagangan di negara berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.